aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 14 April 2020 berjudul Hati Penurut. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tetapi berdoa dalam nama Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Janjinya, juru selamat diberikan dengan syarat. Jikalau kamu mengasihi aku, katanya, kamu akan menuruti segala perintahku. Ia menyelamatkan manusia, bukannya dalam doa, melainkan dari dosa, dan mereka yang mengasihi Dia akan menunjukkan kasih mereka oleh penurutan. Penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan dirinya dengan pikiran dan tujuan kita. Menyatu padukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendaknya, sehingga bila menurut Dia berarti kita melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kemauan yang dihaluskan dan disucikan merupakan kesukaan yang paling tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Bila kita mengenal Allah karena kita mendapat hak istimewa untuk mengenal Dia, kehidupan kita menjadi kehidupan yang suka menurut. Oleh menghargai tabiat Kristus, oleh hubungan dengan Allah, dosa akan menjadi suatu kebencian bagi kita. Sebagaimana Kristus hidup sesuai dengan hukum dalam kemanusiaan, demikian juga kita dapat berbuat jika kita mau berpegang pada yang kuat supaya memperoleh kekuatan. Tetapi jangan hendaknya kita memindahkan tanggung jawab kewajiban kita kepada orang lain dan menunggu mereka mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh bergantung mengharapkan nasihat manusia. Tuhan akan mengajarkan kewajiban kita kepada kita sama relanya seperti Ia mau mengajar orang lain. Kalau kita datang kepadanya dalam iman, Ia akan mengucapkan rahasia-rahasianya kepada kita secara pribadi. Hati kita sering akan menyala bila Dia datang dekat untuk bergaul dengan kita sebagaimana yang diperbuatnya dengan Henokh. Mereka yang memutuskan tidak berbuat apa-apa dalam hal apapun yang tidak menyenangkan Allah akan mengetahui sesudah menyampaikan persoalan mereka di hadapannya, jikalau mana yang harus ditempuh, dan mereka akan menerima bukan saja kebijaksanaan, melainkan kekuatan. Kuasa untuk menurut, kuasa untuk melayani akan diberikan kepada mereka sebagaimana yang telah dijanjikan. Kristus, apa saja yang diberikan kepada Kristus, segala perkara untuk mencukupkan keperluan manusia yang sudah jatuh, diberikan kepadanya sebagai kepala dan wakil manusia. Dan apa saja yang kita minta dan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dicatat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya
kepada para pengikutnya suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Aku akan meminta kepada Bapa, katanya, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 16, disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 309 hingga 310. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Oleh karena besar kasih dan setia Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pada saat ini Bapa, hamba berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan kasih dan setia Tuhan, mereka dapat melayani umat-umat Tuhan, walaupun di tengah-tengah pandemi virus corona. Hamba juga berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik yang sedang diliburkan oleh karena berkembangnya virus corona di mana-mana. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan lindungi dan pelihara mereka, walaupun mereka belajar dari rumah. Saat ini, hamba berdoa bagi tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan, bahkan relawan kesehatan. Mereka sedang berada di garda paling depan. Kiranya Tuhan Engkau lindungi dan pelihara mereka Bapa. Berikan hikmat khusus kepada mereka, agar di dalam melayani dan mengatasi berkembangnya virus corona ini, semuanya boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau lindungi mereka sepanjang hari ini Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka, khususnya di dalam mengatasi berkembangnya virus corona saat sekarang ini. Kiranya Tuhan Engkau curahkan hikmat kepada mereka, kasih dan setia Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana kelak ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.
rindu ke surga sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar. Di surga ku hidup